Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan di sepanjang hari ini saudara. Sebelum saya membagikan renungan ini, saya ingin menyampaikan dukung kami terus dalam pengembangan pelayanan ini saudara, dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, juga dengan selalu mau memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, dengan cara like dan juga mensubscribe video ini sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami. Kami berterima kasih untuk saudara yang sudah melakukan hal itu untuk pelayanan ini. Pagi ini kita bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini saudara. Kita bersyukur untuk itu. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami nikmati pagi ini, yang telah menjaga kami sepanjang malam, menganugerahkan hari baru bagi kami. Berkati kami dan pimpin oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 saudara, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat ini sangat singkat dan pasti bisa kita hafal. Dia katakan demikian firman Tuhan: Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Inilah dasar berpijak iman kita, di mana kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tetap sama dirinya, kuasanya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pagi ini ialah Yesus tidak berubah selamanya. Yakinlah akan hal ini saudaraku. Saya yakin bahwa saudara pasti mengenal, paling tidak pernah mendengar ya tentang Leonardo da Vinci saudara. Dia adalah seorang pelukis terkenal dengan karya Mona Lisa-nya. Dia juga seorang pelukis legendaris yang ahli dalam ilmu alam dan juga ilmu matematika. Artinya ya nama ini sudah sering kita dengarkan. Itu yang saya harapkan pagi ini. Suatu hari saudara, Leonardo ini ingin melukis peristiwa agung, yaitu tentang perjamuan Yesus dengan para murid-muridnya pada malam perpisahan mereka itu saudaraku. Lalu seperti biasa, ia ingin sebelum ia melukis, ia membayangkan terlebih dahulu wajah dari semua para murid Yesus, termasuklah wajah Yesus sendiri. Sesungguhnya dia tidak menemukan kesulitan ketika dia melukis ke-11 murid Yesus saudaraku, kecuali dia menemukan kesulitan yang sangat luar biasa ketika dia hendak melukis wajah Yesus dan Yudas Iskariot dalam lukisan itu. Dua tokoh ini menjadi pergumulan yang sangat sulit ia bayangkan untuk menentukan bagaimana sebenarnya wajah Yesus di sana dan wajah Yudas Iskariot. Lalu sebagai seorang seniman tentu dia ingin mencari inspirasi. Dia pun mencari inspirasi dengan cara dia berjalan-jalan sambil memperhatikan ya tokoh yang bisa dia jadikan contoh ataupun tokoh untuk menggambarkan wajah Yesus dan Yudas Iskariot ini saudaraku. Lalu sampai kepada suatu tempat, ia menemukan ada seorang pria yang menurut pengamatannya pria ini cocok untuk dijadikan figur Tuhan Yesus yang akan ia lukis saudaraku. Lalu dia mendekati pria ini, memintanya untuk bersedia dilukis. Dia mengajak pria ini untuk ikut ke rumahnya, dan di sana dia melukis wajahnya yang bersinar itu, wajahnya yang lembut dengan tatapan yang baik dan luar biasa itu saudara.
dia melukis, ya, pria ini menjadi sebuah tokoh untuk menggambarkan wajah Yesus. Itu luar biasa. Tetapi pekerjaan Leonardo pun belum rampung, saudara, karena masih ada satu tokoh yang tersisa, yaitu figur Yudas Iskariot. Ternyata ini pun menjadi sebuah figur yang sulit dia temukan. Sampai dia bertahun-tahun mencari sebuah contoh atau tokoh figur yang dijadikan cocok untuk menggambarkan wajah Yudas Iskariot ini. Pada tahun yang keempat, saudara, Leonardo bertemu dengan seorang gembel yang melihatnya dengan tatapan yang culas pada saat itu. Lalu Leonardo memutuskan untuk menjadikan orang tersebut tokoh yang cocok untuk menjadikan dia sebagai Yudas Iskariot dalam gambarnya itu. Ia pun berbicara dengan pemuda ini dan dia mau diundang untuk datang ke rumahnya untuk dilukis wajahnya. Namun saudaraku, ketika Leonardo mengangkat kuas hendak melukis wajah pria itu, saat itu juga betapa kagetnya Leonardo, karena pria itu, pengemis itu, dia tiba-tiba menangis, saudaraku. Dia tiba-tiba menangis pada saat itu. Lalu Leonardo pun kaget, lalu bertanya kepada pria, "Mengapa Anda menangis?" Ternyata saudara, pria itu menangis karena dia teringat bahwa 4 tahun yang lalu dia juga diundang ke tempat itu untuk menjadi figur Yesus, untuk dilukis wajahnya menggambarkan figur Yesus. Pada saat itu betapa senangnya hatinya, karena dia bisa menggambarkan wajah Yesus yang penuh keteduhan, kelembutan, dan juga penuh kasih. Tetapi sekarang saudaraku, di tempat yang sama itu juga ia diundang untuk dilukis kembali. Tetapi bukan untuk figur Yesus lagi, melainkan untuk figur seorang pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Inilah yang membuat dia menangis. Inilah yang membuat dia sedih pada saat itu, saudaraku. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya kisah. Tokoh atau orang yang sama dilukis dalam waktu yang berbeda dengan wajah yang berbeda juga. Yang pertama wajahnya menggambarkan Yesus yang penuh dengan kasih lemah lembut, tetapi yang kedua wajahnya menggambarkan Yudas Iskariot yang sangar, yang culas, dan yang tidak memiliki kepastian pengharapan dalam dirinya. Apa yang ingin kita lihat dari kisah ini, saudaraku? Sesungguhnya kita diajari oleh renungan ini betapa fananya kehidupan manusia di dunia ini, saudaraku. Betapa fananya hidup kita di dunia ini. Saya melihat di sini betapa cepat hidup manusia itu berubah. Betapa cepat hidup kita berubah di dunia ini. Ini yang luar biasa, saudaraku. Betapa sering kita menemukan, saya ingin membukakan kepada kita, bahwa ada orang yang dulunya percaya kepada Tuhan. Hanya karena bujuk rayu dunia ini, sekarang ia menjadi pengkhianat Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Dulunya dialah seorang Kristen yang rajin beribadah. Hanya karena satu dan lain hal, sekarang ia sudah tidak pernah lagi beribadah. Ia sudah meninggalkan ibadah. Ia sudah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dulunya ia sangat mencintai Tuhan, tetapi karena beratnya pergumulan kehidupan, sekarang ia sudah murtad dan meninggalkan Tuhan. Inilah yang saya katakan, betapa cepat hidup manusia berubah. Tentu masih banyak lagi contoh yang bisa kita gambarkan tentang situasi ini, saudara. Saat ini, saya ingin membuka hati kita kembali, saudaraku. Bagaimana keberadaan kehidupan kemanusiaan kita tanpa Tuhan. Diubahkan oleh dunia bukan untuk menjadi baik, tetapi untuk menjadi semakin rusak, semakin hancur, dan semakin binasa. Tetapi saya yakin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah diubah di dalam Tuhan, kita akan semakin diubah kepada kesempurnaan, kepada semakin kebaikan di dalam Tuhan. Itu yang pasti, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saya dan saudara?
Ini perlu kita renungkan. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita dengan sangat jelas dan luar biasa. Yesus Kristus tetap sama, saudaraku. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini menjadi patron iman kita. Mengapa ya kita tidak bisa memahami keberadaan Kristus yang tidak pernah berubah, meneguhkan iman kita, meneguhkan kehidupan percaya kita untuk tetap juga konsisten. Sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan, sekali percaya tetap percaya Tuhan. Memang tidak bisa disangkal, saudaraku, bahwa dunia ini sedang berubah dan sedang lenyap dengan segala keinginannya. Bahkan saya sering katakan ini seperti arus yang dahsyat yang sedang berusaha menghancurkan dunia ini dan membawa dunia kepada kebinasaan. Tetapi tahukah saudara bahwa Alkitab berkata bahwa orang yang melakukan kehendak Allah, ya, dia tidak akan bisa diubah, dia tidak akan bergeser oleh dunia, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Itu yang perlu, itu yang kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, saudaraku. Karena itu saudaraku ini kasih Tuhan pagi ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka dia Tuhan yang tidak pernah berubah itu, dia akan meluruskan jalanmu, dia akan memimpin engkau, ya, dan akan menuntunmu, saudara, dan akan memberkati kehidupanmu, membawa engkau hidup dari kemenangan kepada kemenangan di dalam Tuhan. Tentu dari sukacita kepada sukacita, karena di dalam Tuhan kita bisa meraih kemenangan, di dalam Tuhan kita bisa meraih sukacita dan berkat. Itulah yang saya sampaikan pada pagi ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Renungan kita adalah Yesus tidak berubah selamanya. Seharusnya kita pun dalam keberimanan kita, dalam konsistensi mengikut Tuhan, janganlah mau berubah, jangan mau digeser dari keyakinan iman kita itu. Tetaplah percaya Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka dia yang tidak berubah itu akan menuntun engkau juga kepada kekekalan sempurna di dalam segala berkat Tuhan yang memenuhkan sukacitamu hari ini di dalam Dia. Tuhan berkat saudara dengan renungan kita pagi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat firman yang kami renungkan. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Berikan kami keteguhan hati untuk tetap mau hidup di dalam Tuhan, supaya kami dipimpin kepada kesempurnaan, dan dalam kesempurnaan itu dalam Tuhan kami bisa meraih segala berkat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kepada mereka kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dalam situasi pandemik ini, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka dalam masa pandemik ini. Berikan mereka tetap kemampuan semangat belajar yang bagus. Hamba doakan juga Tuhan ada anak-anak Tuhan pagi ini yang bersuka cita di hari ini karena mereka berulang tahun menemukan berkat Tuhan, memenuhkan sukacita mereka. Berkati mereka, penuhkan sukacita mereka, dan ajar mereka bersyukur di hari ini Tuhan, karena semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Hamba juga tetap berdoa Tuhan pagi ini, ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang sedang dibelenggu oleh persoalan dan pergumulan hidup yang berat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa meminta berkat Tuhan atas hidup mereka, menjamah mereka, melepaskan, membebaskan, dan memberikan mereka kemenangan pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Ada layanan doa di sana kami sisipkan. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami.
Kalau memang saudara diberkati Tuhan lewat renungan ini, bagikanlah kepada yang lain, supaya orang lain juga dapat diberkati Tuhan seperti saudara pagi ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.